Ada 3 sensus sebenarnya yang amanah undang-undang itu, sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, di tahun ini kita akan menjalankan amanah dari negara untuk melaksanakan sensus pertanian. Apa sebenarnya sensus pertanian tahun 2023? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabila Alfazain. Hari ini kita kembali kedatangan narasumber dari Badan Pusat Statistik dari Kabupaten Kepahyang. Nah, tema kali ini kita akan mengangkat tentang menyongsong sensus pertanian tahun 2023. Bahas soal pertanian, ini merupakan suatu hal yang penting sahabat religi. Kenapa? Karena salah satu sektor pertanian itu merupakan subsektor perekonomian terpenting loh di Kabupaten Kepahyang. Nah, untuk itu kami sudah menghadirkan nih narasumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahyang, Bapak Mahardika. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Bella. Oke, terima kasih nih udah bersedia hadir di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Sama-sama. Boleh dong sapa dulu sahabat religi di rumah, biar makin enak nih ngobrol-ngobrol ke depannya. Iya, sahabat religi, perkenalkan saya Mahardika Perwira Negara, saya ASN di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahyang. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di ruangan ini bersama Mbak Bella untuk mengisi podcast di Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Oke, jadi merupakan ASN nih, ASN muda nih. Harusnya tagline-nya ASN masa kini. Jadi gitu, kita mengadakan podcast ini juga hasil wadah bagi anak-anak muda nih, Pak. Oh, jadi nah nih, kita langsung saja nih ngobrol-ngobrol tentang sensus pertanian ya, Pak. Iya, silakan. Kalau bahas ini, kita kan sudah tahu nih, sering banyak tagline di jalan, ayo sambut sensus pertanian tahun 2023 seperti ini. Tapi itu nggak semua masyarakat tahu sih, apa sebenarnya sensus pertanian tahun 2023? Iya, benar sekali. Sebenarnya kegiatan sensus pertanian ini bukan yang pertama sekali dilakukan oleh BPS. Ini amanah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Jadi 2023 ini itu sensus pertanian yang ke-7, Mbak. Sudah yang ke-7 berarti Sudah ya? yang ke-7. Dari Pertama sekali, 1997? iya, Oke. awalnya 1963. Oh, 63, sekarang ke 2003 tuh udah yang ke-7 kalinya. Oke. Ada 3 sensus sebenarnya yang amanah undang-undang itu, sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Oke. Nah, di tahun ini kita akan menjalankan amanah dari negara untuk melaksanakan sensus pertanian yang ke-7. Itu se-Indonesia ya, Pak. Oke. Kalau misalnya sensus pertanian ini fokusnya seperti apa nih, Pak? Kalau fokusnya seperti judulnya pertanian, yang pasti kita akan sifatnya BPS itu kan mengambil data di masyarakat di bidang sektor pertanian. Jadi lebih ke spesifik, kalau penduduk lebih ke umum, kita ke sektor pertanian. Jadi pelaku dari kegiatan pengolahan usaha pertanian. Oke. Seperti itu. Oke. Ini kapan mulai pelaksanaan sensus pertaniannya ini, Pak? Kalau terjadwal oleh sesuai petunjuk dari BPS RI, kita timelinenya untuk di kegiatan lapangan itu di 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Kegiatan ini sebenarnya udah rancangan awalnya udah lama ya, karena kegiatan besar di BPS. Di kabupaten kita baru mulai bergeraknya itu di awal tahun ini sebenarnya kegiatannya. Mulai dari seperti bulan ini, Maret ini kita sedang rekrutmen petugas pendataannya. Petugas pendataannya sudah petugas buka pendataannya. open recruitment ini, Betul berarti? sekali. Jadi sekarang masih dijadwal untuk open recruitment sampai tanggal 15 Maret ini kita masih open. Oh, 15 Maret. Berarti boleh dong sahabat religi di rumah masih terbuka kesempatan ya, mungkin mudah-mudahan yang bisa memenuhi mencoba. syarat kan? Betul sekali. Memenuhi syarat untuk bisa ikut menjadi mitranya BPS tadi untuk sekali, pendataan tuh boleh banget sahabat religi. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi ini kan penting banget nih dibagi nih di podcast. Mungkin ada yang masih belum tahu itu ada mitra BPS itu. Terus tujuan tersendiri diadakan sensus ini seperti apa, Pak? Kalau seperti tadi Mbak Bella udah singgung di awal sebenarnya, pertanian itu kontribusinya secara nasional itu sangat besar. Kalau kita bicara skop yang lebih kecil lagi di Kabupaten Kepahyang, kalau kita lihat dari produk domestik regional brutonya PDRB kita aja itu udah
40,72% itu Oke. sumbangsinya dari sektor pertanian. Betul. Itu dari sisi sektor pertanian. Terus dari lapangan usaha, itu dominan kita ya masyarakat bergeraknya atau bekerja di bidang sektor pertanian juga gitu. Dengan berbagai jenis level kegiatannya. Dengan kemarin COVID, Oke. itu terbukti bahwa sektor yang bisa stabil, tidak terlalu berpengaruh dengan kondisi wabah kemarin itu yang sangat Dampaknya. survive itu. Sektor Ya sektor pertanian. pertanian itu yang sangat menunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang masih berjalan. Oke. Jadi dengan kondisi sumbangsi ekonomi, terus dari sektor penyerapan tenaga kerja, dan juga lain-lainnya, bahwa pertanian sangat penting di negara kita ini, apalagi khususnya di skup yang lebih kecil ke Payang ini, Mbak ya. Itu umumnya. Jadi dari itu memang dibutuhkan data basic ataupun data yang menggambarkan kondisi terkini gitu. Oke. Jadi dari sensus pertanian ini misalnya kami singkasi ST gitu Mbak ya, ST 2023 ini nanti kita akan memperoleh data struktur pertanian sampai ke administrasi terkecil. Kalau kami skupnya, kalau kerja di lapangan itu kami biasanya ngambil skupnya itu di SLS tadi, Satuan Lingkungan Setempat, RT, RW, ataupun dusun kalau di desa, sampai ke rumah tangga. Jadi kita akan tahu data-data dari sampai ke tingkat rumah tangga. Terus juga seperti pada umumnya kegiatan BPS itu memotret kondisi lapangan gitu Pak. Oke. Jadi nantinya data ini bisa menjadi tolak ukur kita untuk pembangunan pertanian ke depan. Gitu. Betul. Perencanaan pembangunan pertaniannya seperti apa ke depannya? Evaluasi yang sudah berjalan, program-program pertanian itu seperti apa, dan ke depannya perencanaan untuk pengembangan pertanian yang lebih maju lagi ke depan seperti itu. Dan yang lainnya, kalau internal kami biasanya jadi setiap sensus itu menjadi kerangka sampel untuk beberapa kegiatan ke depannya lagi, khususnya berhubungan dengan pertanian. Gitu. Betul. Jadi database-nya dari sensus kemudian akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah, akan dikembangkan di berbagai macam bentuk kegiatan ataupun survei-survei ke depannya. Oke. Berarti itu penting sekali ya untuk dilakukan. Iya, Karena kalau ditangkap nih dari pembicaraan Pak Mahardika bahwasannya ketika data yang kita ambil itu benar seperti itu atau seperti di lapangan itu real, maka perencanaan pembangunan pertanian kita juga memang sesuai dengan kondisi di lapangan Betul seperti sekali, apa itu. tepat Jadi sekali, jadi memang butuh sekali nih dukungan dari seluruh Ya, masyarakat nanti sangat. yang menjadi respondennya untuk benar-benar mengisi data sesuai dengan yang diminta dari sensus Betul pertanian sekali. tersebut. Oke, luar biasa nih. Terus apa saja yang sudah disiapkan untuk menyongsong dari ST 2023 ini? Tadi sudah sedikit digambarkan, karena ini kegiatan besar, 10 tahunan nih Mbak ya, Iya. kegiatan Oh, 10 sensus tahun ini, sekali? 10 tahun sekali. Ya. Yang kalau sensus tadian 3 itu kegiatannya pasti 10 tahun sekali. Oke. Kalau sensus pertanian ini diakhiri dengan angka 3 gitu Mbak, 2003, 2013. Nah, tadi 1963 tadi kan? 73, 83, 93, sekarang 2003. Itu sensus pertanian. Kalau di tingkat pusat udah bergerak dari 2021 udah mulai mereka perencanaan dan lain-lain sampai juga tahap hari ini. Kalau kami di kabupaten yang sudah kami lakukan, yang pasti koordinasi kemarin di tingkat provinsi sudah dilakukan rakorda di seprovinsi Bengkulu di akhir tahun 2022. Terus di tingkat kabupaten berbagai instrumen-instrumen untuk pendataan di lapangan udah mulai disuplai, dan publisitas juga kawan-kawan dari bagian publisitas sudah mulai bergerak juga, pembagian poster, terus standing banner dan lain-lain sesuai dengan stakeholder pun posisi yang sesuai dengan penunjuk pusat itu udah mulai disebar gitu Mbak. Di 2022 untuk menunjang kegiatan ini juga ada 2 kegiatan yang telah dilakukan, yaitu updating direktori perusahaan pertanian dan juga ada updating dari geospasial untuk berarti itu pihak eksternal ya, kerjasama dengan pihak eksternal seperti itu? kalau yang tadi updating direktori perusahaan pertanian tetap kita BPS yang melakukan
Sifatnya hanya updating gitu, Mbak. Jadi ini nanti akan menjadi target kita saat pencacahan ini nanti di bulan Juni Juli 2023. Sampai detik ini seperti saya bilang tadi udah tahap rekrutmen petugas di bulan Maret, nanti dijadwalkan secara nasional tanggal 31 Maret itu diumumkan finalnya siapa-siapa saja teman-teman dari masyarakat umum ataupun mitra untuk bergabung bersama kami untuk menyukseskan kegiatan ini. Oke, udah banyak nih persiapan. Iya, berarti kira-kira nih kalau dipersenkan untuk menuju 1 Juni ya, mulai sensus. 1 Juni betul. 1 Juni berapa persen nih persiapan nih? 90, puncaknya itu 95%. sih kalau persiapan ya harusnya udah 90%, Mbak. Iya. Tapi kalau puncaknya klimaksnya nanti ya di saat pendataan itu yang lebih penting lagi. Untuk persiapannya. Kalau persiapannya boleh udah 90 lah ya. Oke, berarti udah BPS nih di PWS Kepahyang udah siap nih melakukan sensus pertanian 2023 nih. Terus yang menjadi cangkupan wilayah serta subsektor dari ST 2023 ini apa saja nih, Pak? Ya, ini hal yang penting sebenarnya. Kalau bicara cakupan wilayah, kita tadi itu ya, kegiatan 2022 itu ya, ada pemetaan istilah kami ya, di BPS itu pemetaan wilayah. Cakupannya untuk unit usaha kami BPS membagi dalam 3 jenis unit usaha gitu, Mbak. Yang pertama itu usaha pertanian perorangan. Itu biasanya yang usaha pertanian yang dikelola oleh rumah tangga, misalnya kayak gitu. Terus ada usaha pertanian berbadan hukum. Itu biasanya kalau kita di sini tuh PT gitu ya. Nah, ada 2 di sini perusahaan yang di Kepahyang, perusahaan teh ya, Sarana Mandiri sama Trisula Ulung Mega Surya. Satu lagi yang usaha pertanian lainnya, UTL istilahnya. Lainnya ini biasanya bukan berbadan hukum dan juga bukan perorangan. Kalau di Payang ini, contohnya gimana? Misalnya balai benih yang dikelola oleh Dinas Pertanian, ataupun kelompok tani yang mengelola usaha pertanian secara kelompok. Jadi nggak individu, nggak rumah tangga, tapi dia mengelolanya secara kelompok. Bukan juga PT gitu ya? Bukan PT. Atau tadi yang dibawa naungan instansi Dinas Pertanian. Balai benih kalau kita ada pertanian, balai benih ikan, balai benih hortikultura. Kalau di Kabupaten Kepahyang gitu, Mbak. Itu yang menjadi subsektor yang akan di itu unit cakupan unit usahanya, usaha perorangan, usaha PT, berbadan hukum tadi dan usaha pertanian lainnya. Oke. Kalau yang subsektor, bicara subsektor itu ada 7 subsektor, Mbak. Jadi tanaman pangan, ada hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan yang terakhir itu jasa. Jasa juga termasuk ternyata. Jasa di bidang pertanian gitu, Mbak. Contohnya nih? Kalau jasa itu contohnya gampangnya itu pekerja borongan gitu, Mbak, di usaha pertanian. Oh, itu termasuk. Misalnya dia membajak sawah, ngambil borongan sekian hektar dalam waktu berapa waktu diupah dengan perjanjian tertentu gitu. Nah, itu masuk. Itu harus borongan, bukan bentuknya borongan, betul sekali, Mbak. Ya. Berarti kalau misalnya yang pekerja harian itu tidak termasuk dalam sensus? Enggak dalam masuk dalam sensus pertanian ini. Kalau yang istilahnya buruh harian pertanian. Betul. Berarti dia sifatnya borongan gitu. Siap. Modal pengumpulan datanya ini seperti apa ini, Pak? Modal pengumpulan data ini ya sesuai dengan perkembangan zaman sebenarnya, Mbak ya. Kita bagi juga dalam 3 unit usaha tadi sih, Mbak, sebenarnya. Oh, beda-beda nih? Ya, beda-beda. Jadi kalau yang tadi itu perorangan, khusus untuk wilayah ibu kota provinsi itu menggunakan KEPI dia istilahnya. Jadi berbasis aplikasi dengan menggunakan tablet atau handphone Android. Itu KEPI. Tapi kalau untuk kita yang Kabupaten Kepahyang di kegiatan ini nanti kita berbasisnya kuesioner biasa. KEPI biasanya. Tapi kalau di Provinsi Bengkulu udah aplikasi tadi? Di kota. Oh, di kota. Di Kota Bengkulu. Kota Bengkulunya. Khusus Kota Bengkulu nanti menggunakan
KPI istilahnya kami ya, berbasis aplikasi. Betul. Tapi itu maksudnya pengisiannya itu didampingi dari pihak BPS-nya seperti itu, dibantu atau mereka download aplikasi sendiri, aplikasi Happy itu mereka mengisi sendiri atau memang BPS datang asistensi gitu, pengisian gitu seperti apa? Kalau untuk yang usaha unit perorangan ini, ya, tadi tuh kenapa kami rekrut teman-teman dari mitra tadi, iya. Nah, mereka yang akan datang ke rumah, door to door untuk mengisi, nanya lah ya, ya. Kalau kita di Payang itu masih pakai kuesioner biasa, paper. Kalau di kota tadi pakai gadget ya. Jadi tetap dia door to door juga Mbak, datang ke rumah gitu. Di menanyakan di rumah si Bapak ini apakah ada yang mengelola usaha pertanian apa tidak. Jika ada, dia akan lanjut dengan kuesioner utamanya sampai menyelesaikannya. Jadi masyarakat hanya menunggu jadi rumah sih sebenarnya. Akan ada petugas yang datang ke rumah untuk menanyakan terkait sensus pertanian ini gitu. Baik. Nah, ini kalau misalnya kondisi seperti itu, bagaimana keterlibatan dari masyarakat secara umum gitu, Pak? Untuk apakah ini kan memang khusus masyarakat yang untuk pertanian, yang maksudnya mengelola tentang pertanian, bagaimana keterlibatannya terhadap masyarakat umum sendiri? Sebenarnya sangat keterlibatan masyarakat ini ya sukses tidak suksesnya kegiatan ini ya masyarakat itu yang pasti sangat pengaruh ya. Karena sumber data ataupun objek data kita itu ya masyarakat gitu kan ya. Betul. Seperti tadi yang di awal kita bicarakan itu potensi kita di pertanian hampir 90%, 80-90% penduduk kita ya bekerjanya di sektor pertanian gitu ya. Jadi sangat besar sekali. Iya, betul. Kalau kami melihatnya hanya berapa persen saja lah ya, nggak yang terlibat di dalam seandainya pun satu rumah itu, misalnya Mbak Bella ya, mungkin keluarganya, orang tuanya mungkin ASN ataupun pedagang, mungkin juga kan punya usaha pertanian lainnya gitu kan. Oh, itu bisa berarti tetap terdata gitu tetap ya? terdata, walaupun itu bukan pekerjaan utama. Betul sekali. Oh, saya sepenangkapan saya dari awal tadi itu malahan kegiatan utamanya gitu loh, pertanian gitu, baru disensus enggak ya? Berarti walaupun itu menjadi sampingan tetap terdata. Sekali. Asalkan tadi konsep kami itu dia sebagai pengelola, Mbak. Pengelola. Jadi arti pengelola itu kalau simpelnya sih dia yang bertanggung jawab, dia yang menanggung resiko terhadap usaha taninya gitu. Jadi dia yang beli bibit, dia yang beli pupuk, dia yang memelihara. Iya, betul. Dikatakan dia sebagai petani. Walaupun dia sebagai pekerjaan sampingan, Mbak ya. Iya. Tetap kita tercakup dalam kegiatan sensus pertanian ini. Betul. Makanya ini keterlibatannya itu sangat ya untuk masyarakat umum karena memang ya hampir seluruhnya tadi ya untuk menyentuh sektor dari pertanian. Betul sekali. Kalau bicaranya kualitas data, itu pertamanya ya dari responden tadi masyarakat gitu kan. Betul. Bagaimana dia memberikan informasi, memberikan data itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya real tadi. Kalau dari masyarakat memberikan data yang salah, kita olah dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan, pemerintah ataupun dinas-dinas yang menggunakannya, otomatis pijakan data yang salah ya kebijakannya pasti ya nggak tepat juga gitu kan, Mbak ya. Betul. Nah, jadi masyarakat ya sangat objek akan menjadi subjek ya sebenarnya. Di awal dia sebagai sumber, nanti setelah kebijakan itu keluar, ya masyarakat itu yang akan merasakan sebenarnya. Betul sekali. Dari mereka, dari salah, Anda untuk Anda gitu. Sekali. Memberikan data yang salah, kebijakan keluar salah, ya nggak pas juga masyarakatnya nggak kena juga gitu kan. Itu tadi perannya ya. Nah, kalau sudah nih bahas keterlibatan dari masyarakat, balik lagi nih keterlibatan seluruh dinas, maksudnya dari pemerintah daerah nih seperti apa di sensus pertanian ini? Apakah ini menjadi tupoksi hanya dari BPS saja atau seperti apa nih? Iya, BPS mungkin sebagai yang kalau bicara tupoksi ya ini tupoksinya BPS gitu Mbak ya. Memang wajib kita laksanakan. Ataupun kalau dari pemerintahan daerah aja sih seperti di Kemenak ya seperti podcast ini sangat membantu kami juga sebenarnya sebagai bentuk publisitas itu.
juga dari dinas-dinas yang lain. Secara umum kami biasanya kalau kegiatan BPS ini dari tingkat provinsi dulu, nanti mendapatkan instruksi untuk adanya dukungan dari bupati. Biasanya kalau dukungan ini sampai tingkat ke pemerintahan desa. Akan diminta dukungannya, istilahnya seperti itu. Dan juga baik dari sisi dukungan di awal maupun nanti di saat pelaksanaan, baik bentuknya pengawasan, pengawasannya teman-teman kami minta di lapangan nanti kan, jika mungkin datang ke rumah Mbak Bella atau ke tetangga gitu kan, dari BPS petugas statistik ya mungkin bisa membantu menerangkan seperti itu. Ataupun misalnya di dinas ada berapa ASN sih yang di Pemda ini gitu kan. Nah, seandainya satu saja semuanya maksudnya. Nah, semua ASN yang ada di Pemda ini mendukung, udah berapa persen tuh yang direspon yang kita dapatkan untuk mendukung ini. Betul. Ya, secara tidak langsung ya sangat dibutuhkan gitu Mbak ya untuk mendukung dukungan ini. Betul, jadi keterlibatan semuanya itu menjadi peran penting juga dong di Iya, sensus pasti pertanian itu, Mbak. itu. Nih, sebelum kita tutup di podcast kita pada hari ini, mau dengar dong Bang, kalau misalnya dari sensus pertanian itu, bagaimana outputnya atau outcome-nya dari kegiatan sensus pertanian kita di tahun 2003 ini? Benar sekali, kalau kita nggak ada hasilnya juga ngapain kita kerjain gitu Mbak ya. Iya. Nah, sebenarnya ini nggak jauh dari tujuan-tujuan tadi yang sudah dijelaskan sih Mbak ya. Kalau bicara dasar pokok pertanian itu, skopnya pertanian yang pasti dari hasil wawancara ke responden nanti, ke masyarakat umum tadi, kita akan mendapatkan data-data yang bentuknya produktivitas, luas lahan. Itu biasanya kami bilang itu data pokok-pokok untuk di sektor pertanian gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kita akan tahu petani gurem gitu Mbak istilahnya itu. Petani gurem itu definisinya kurang lebih penguasaan lahan itu di bawah 0,5 hektar gitu. Terus tadi struktur pertanian kita akan dapat di situ juga dari sampai level administrasi terkecil. Juga untuk indikator SDGs, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan khususnya di sektor pertanian, bagaimana sumbangsi masyarakat untuk bisa survive di bidang pertanian seperti itu nantinya. Juga seperti yang dibilang di awal tadi ada juga kegiatan geospasial. Jadi kita akan tahu kurang lebih koordinat lah Mbak ya kalau bicara geospasial secara posisi dan letak rumah tangga pertanian gitu. Jadi kita nanti saat di lapangan selain mendata juga akan memberi titik koordinat untuk rumah tangga pertanian ya, seperti itu. Jadi saat dibutuhkan ada berapa rumah tangga pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kepahyang, nanti dari titik-titik itu kita akan tahu rumah si A, si B itu adalah rumah tangga pertanian. Rumah tangga pertanian itu seperti apa maksudnya itu? Rumah tangga pertanian tadi balik lagi konsepnya Mbak ya, dia mengelola salah satu anggota rumah tangganya statusnya sebagai pengelola usaha pertanian. Titik-titiknya di mana saja seperti itu, jadi nanti akan terdata. ada titik koordinat masing-masing rumah tangga tersebut. Nih terakhir banget deh, closing statement dong dari Pak Mahardika nih di podcast kita pada hari ini. Yang pertama, yang pasti terima kasih banyak ya untuk Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Kemenak udah mengundang kami di acara ini. Ya mungkin ini sangat efektif sekali untuk kegiatan publisitas kami sebenarnya. Yang kedua, kami mohon dukungan aja dari Kemenak dan juga para pemirsa gitu ya. Apa tadi istilahnya? Sahabat religi untuk mendukung, baik itu di dalam nanti sebagai seandainya ada petugas kami yang datang ke rumah gitu, mohon dilayani. Keterlibatan dari ASN Kemenak nih seperti apa nih? Boleh. Kalau ASN Kemenak yang pasti ASN pegawai Kemenak lah, penyuluh Kemenak. Nah, seperti apa nih? Iya, biasanya kami tadi Mbak ya, seperti keterlibatan dari pemerintahan daerah, baik itu yang di Pemda maupun yang bentuknya vertikal sebenarnya. Lebih ke ini Mbak ya, lebih ke bentuknya publisitas aja sih Mbak ya, sebenarnya untuk dukungan. Tadi bicaranya penyuluh Mbak ya, penyuluh. Yang pasti yang lebih
dekat dengan masyarakat. Betul. Ya, seandainya ada masyarakat yang bertanya tentang sensus pertanian, ya, mungkin bisa memberikan gambaran singkat lah gitu. Betul. Seperti apa sih kegiatan sensus pertanian itu. Dan juga yang pasti dukungan masyarakat semua untuk mendukung kegiatan ini sehingga sukses, khususnya di Kabupaten Kepahang maupun di Provinsi Bengkulu secara umum untuk mendukung kegiatan sensus pertanian di pendataannya di bulan Juni dan Juli 2023 ini. Mungkin itu aja sih Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Mahardika yang Iya. udah main-main di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahang. Baik Sobat Religi, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Badan Pusat Statistik yang membahas tentang menyongsong sensus pertanian di tahun 2023. Nih, Badan Pusat Statistik tersebut sangat membutuhkan kolaborasi dari semua pihak untuk perihal publisitas tentang sensus pertanian ini. Karena dengan adanya publisitas tadi, seluruh masyarakat bisa tahu, paham apa yang menjadi tujuan dari sensus pertanian tahun 2023. Dan terkhusus untuk seluruh masyarakat umum maupun sahabat religi di rumah, dari pihak Badan Pusat Statistik ini sangat mengharapkan keakuratan pengisian dari kuesioner ataupun nanti ada wawancara seperti itu, karena ketepatan dari data yang disampaikan itu bisa menentukan bagaimana perencanaan pembangunan pertanian ke depannya. Ini kan menarik sekali. Oke, baik sahabat religi, terima kasih Bapak Mahardika Ya, yang sudah sama-sama. mampir di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahang. Saya Bella Salsabila Alfazin, pamit undur diri, dan Bapak Mahardika juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.